dengan saya, Ida Agus Manalu, dengan NIM 71 2021 232 dari kelas Eklesiologi D. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peran eklesiologi terhadap penyandang disabilitas. Sebelum kita jauh membahas tentang disabilitas, kita harus mengetahui apa itu penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah individu yang menghadapi keterbatasan fisik maupun mental yang menghambat interaksi dan partisipasi penuh dalam lingkungan sekitar mereka. Hal ini menunjukkan bahwa disabilitas tidak hanya terkait dengan masalah fisik saja, akan tetapi mempengaruhi aspek sosial, mental secara individu. Ada 3 definisi terkait disabilitas secara umum. Berikut definisinya. Definisi yang pertama, disabilitas netra, visual impairment, merujuk pada kondisi seseorang dengan gangguan atau keterbatasan pada indera penglihatannya, termasuk low vision dan rabun jauh. Ada 2 golongan, total blind untuk yang tidak menerima rangsangan cahaya dan low vision untuk yang masih mampu menerima. Kita masuk yang kedua, disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini keterbelakangan mental yang menyulitkan adaptasi dan mandiri sosial. Dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Berikut video gangguan mental yang kita lihat pada disabilitas intelektual. Definisi yang ketiga, disabilitas rungu atau wicara. Disabilitas ini meliputi hilangnya sebagian atau keseluruhan fungsi pendengaran yang mempengaruhi komunikasi verbal dengan variasi. Pada disabilitas rungu ini, sebagian disabilitas bisa mengerti bahasa isyarat. Mari kita lihat berikut ini video bahasa isyarat yang digunakan oleh disabilitas rungu. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dari Kau juru selamat, ku bahagia penuh. 3 definisi tentang disabilitas yang sudah saya jelaskan tadi. Beberapa pandangan jemaat atau orang non-disabilitas terhadap penyandang disabilitas bisa saja bervariasi, di mana sering sekali mencerminkan kurangnya pemahaman dan inklusif. Beberapa jemaat dalam sebuah gereja mungkin memiliki sikap yang inklusif dan berusaha untuk menyediakan dukungan serta ruang untuk partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas. Namun, ada juga jemaat gereja yang mendiskriminasi bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka memandang bahwa penyandang disabilitas dianggap kurang mampu dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan beribadah. Bukan hanya itu saja, penyandang disabilitas sering dipisahkan dalam ibadah karena mereka dianggap tidak mampu untuk mengikuti liturgi gereja.
yang didasari oleh pandangan normalisasi bahwa orang dianggap normal, tidak sesuai untuk aktivitas gereja. Sehingga hal ini yang bisa saja menjadi faktor di mana penyandang disabilitas malas dan tidak mau datang ke gereja akibat adanya diskriminasi oleh jemaat yang ada di gereja. Berikut saya akan memperlihatkan kepada teman-teman sebuah video yang menerima kaum disabilitas di dalam gereja untuk melakukan ibadah. Ku melupakan yang di belakang. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada. Untuk itu, gereja perlu untuk mengubah pandangan terhadap penyandang disabilitas, dan pelayan gereja juga harus berperan dalam memahami pentingnya untuk menghargai dan melibatkan bagi kaum disabilitas dalam pelayanan gereja. Gereja harus mulai memberikan perhatian khusus dengan memberikan pelayanan terhadap kaum disabilitas, seperti melibatkan penyandang disabilitas mengambil peran seperti bermain musik, song leader, atau lain sebagainya. Selain itu, gereja juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Meskipun program ini mendapatkan respon baik dari berbagai jemaat, tantangan juga muncul dari mereka yang tidak nyaman dengan program tersebut, yang menyebabkan beberapa tidak lagi aktif dalam mengambil bagian pelayanan gereja. Namun demikian, upaya untuk mengembangkan potensi dan memberdayakan bagi kaum penyandang disabilitas tetap menjadi fokus utama gereja. Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan yang diterima terhadap penyandang disabilitas di gereja dapat mencerminkan sejauh mana nilai inklusif, keadilan, dan pemahaman akan kebutuhan individu yang beragam diterapkan dalam praktik keagamaan. Gereja juga berperan aktif bagi penyandang disabilitas, di mana gereja harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung semua anggota yang penyandang disabilitas. Gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk mengakui martabat setiap individu tanpa memandang kondisi fisik dan juga mental mereka. Untuk itu, ada 5 peran gereja yang harus diperhatikan. Berikut 5 peran tersebut. Yang pertama, gereja berperan sebagai tempat yang menyediakan spiritualitas dan dukungan emosional bagi penyandang disabilitas melalui ibadah, doa, dan bimbingan rohani. Gereja dapat menjadi tempat yang memberikan kekuatan dan harapan bagi mereka yang menghadapi tantangan fisik ataupun mental. Yang kedua, gereja memiliki peran dalam memberdayakan penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Hal ini dapat mencakup dalam pelayanan ibadah, menjadi song leader atau pemusik, atau lain sebagainya. Dengan memberikan kesempatan untuk berkontribusi, gereja tidak hanya memperkuat keterlibatan mereka dalam komunitas gereja saja, akan tetapi mereka juga bisa membangun rasa harga diri
dan pemahaman akan nilai kontribusi mereka. Yang ketiga, gereja berfungsi sebagai agen perubahan sosial dengan mempromosikan kesadaran dan inklusif terhadap penyandang disabilitas. Ini bisa dilakukan melalui pendidikan kepada jemaat tentang pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat dan juga pengertian, serta melalui advokasi untuk kebijakan publik yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Yang keempat, gereja dapat menjadi pusat pelayanan dan sumber informasi bagi penyandang disabilitas. Ini meliputi menyediakan sumber daya seperti konseling, pendampingan, dan informasi tentang layanan kesehatan dan juga keuangan yang tersedia bagi mereka. Yang kelima, gereja berperan dalam membangun kemitraan dengan organisasi dan lembaga lain, termasuk pemerintah, untuk meningkatkan aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas. Ini bisa mencakup menyediakan fasilitas yang ramah dan bekerja sama dalam program pendidikan atau pelatihan yang mendukung integritas mereka dalam masyarakat. Dengan peran gereja terhadap penyandang disabilitas mencerminkan nilai-nilai kasih, keadilan, dan juga inklusif yang mendasari ajaran agama, maka dapat membangun komunitas yang inklusif dan mendukung. Gereja juga tidak hanya memenuhi panggilan rohaninya, tetapi juga menjadi agen positif dalam membawa perubahan yang bermakna bagi kehidupan penyandang disabilitas dan juga keluarga mereka. Saya Ida Agus Manalu dengan NIM 712021-232 menyampaikan terima kasih.